Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu terdiri dari masalah ekonomi, pilihan, dan skala prioritas. Masalah ekonomi bisa diartikan sebagai problematika dan kesulitan yang dihadapi dalam ruang lingkup ekonomi. Ekonomi atau perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Lalu, apa itu sebenarnya masalah ekonomi dan apa saja? Simak pembahasan dari teman-teman saya berikut. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain yaitu 1. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Tidak semua sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbaharui, sehingga lama-kelamaan jumlahnya menjadi sangat terbatas. Contohnya yaitu pembuatan minyak bumi yang memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Kedua yaitu kerusakan sumber daya akibat ulah manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak akibat ulah manusia. Contohnya itu banyak hutan yang gundul akibat penebangan liar maupun pembukaan lahan untuk peradalan dan perkebunan. Contoh lainnya yaitu cara penangkapan ikan yang tidak benar, seperti penangkapan ikan menggunakan bukan harimau yang dapat merusak sumber daya alam. Keterbatasan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal. Akibatnya sumber daya ekonomi yang ada tidak dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Contohnya masih banyak pengemis dan anak-anak jalanan. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Peningkatan jumlah manusia menyebabkan bertambahnya jumlah kebutuhan. Namun produksi alat pemenuhan kebutuhan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kebutuhan, sehingga terjadi kelangkaan. Contohnya, meningkatnya penduduk tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan sehingga banyak pengangguran. Dia akan menjelaskan mengapa kita harus mempelajari materi tentang pilihan dan skala prioritas. Pertama, mengapa kita harus mempelajari materi pilihan? Karena pilihan adalah sesuatu yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pilihan tidak hanya berlaku untuk konsumen, tetapi juga bisnis dan pemerintah. Selanjutnya, pengertian pilihan akan dijelaskan oleh teman saya. Mengapa kita harus membuat pilihan? Membuat pilihan melibatkan pertukaran dengan kata lain. Jika kita memilih sesuatu, kita mengorbankan yang lain. Membuat pilihan melibatkan biaya peluang. Setiap pilihan melibatkan tingkat risiko, tentu saja harus mempertimbangkan biaya dan manfaat keputusan. Tidak hanya biaya dan manfaat saat ini, tetapi juga masa depan. Mengapa ini penting? Pilihan adalah sesuatu yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda perlu menganalisis masalah, menghitung biaya dan manfaat sebelum membuat keputusan. Anda perlu menilai aspek untuk membuat keputusan yang tepat. Membuat keputusan yang tepat membuat hidup Anda lebih baik dan standar hidup yang lebih tinggi. Setelah kita menjelaskan materi pilihan, selanjutnya kita memasuki materi skala prioritas. Mengapa kita harus mempelajari materi skala prioritas? Karena untuk menghindari pengeluaran di luar perencanaan yang telah disusun serta menghemat dana yang tersedia. Skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan tingkat organisasinya, dari yang paling penting sampai yang tidak perlu dipenuhi.
Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah membantu kita dalam mengelola keuangan rumah tangga. Ada manfaat lain dari penyusunan skala prioritas adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan secara bijak akan membuat setiap kebutuhan yang bersifat urgent dan penting dapat terpenuhi dengan maksimal. 2. Dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan. Kehidupan lebih teratur dengan gaya hidup sesuai dengan budget. Mampu merencanakan masa depan dengan lebih baik sehingga cita-cita manajemen tercapai di masa tua nanti. Faktor skala prioritas yang pertama adalah tingkat pendapatan. Jika semakin tinggi pendapatan individu, maka akan semakin luas alternatif pilihan kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah status sosial. Tentunya status sosial seseorang di dalam masyarakat bisa mempengaruhi prioritas kebutuhan individu. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Pada prinsipnya, untuk memenuhi kebutuhan individu, maka dia akan mendahulukan kebutuhan yang dianggap lebih penting, pokok, dan juga mendesak. Untuk tabel skala prioritas, kuadran 1 berisi kebutuhan yang penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Kuadran 2 berisi kebutuhan yang penting tetapi kurang mendesak untuk dipenuhi. Kuadran 3 berisi kebutuhan yang kurang penting namun mendesak untuk dipenuhi. Kuadran 4 berisi kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak untuk dipenuhi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan tabel skala prioritas. Di tabel skala prioritas ini terdapat nama kebutuhan menurut intensitas, menurut sifat, menurut waktu, dan menurut subjek pemilikan. Untuk menurut intensitas terdapat primer, sekunder, dan tersier. Menurut sifat terdapat jasmani dan rohani. Menurut waktu sekarang dan yang akan datang. Dan menurut subjek pemilikan yaitu individual dan juga kelompok. Untuk kebutuhan pertama yaitu baju. Baju menurut intensitas termasuk primer, menurut sifat termasuk jasmani, menurut waktu yaitu sekarang, dan menurut subjek pemilikan yaitu individual. Kebutuhan yang kedua yaitu sepatu. Sepatu menurut intensitas termasuk primer, menurut sifat termasuk jasmani, menurut waktu termasuk sekarang, dan juga menurut subjek pemilikan yaitu individual. Kebutuhan yang ketiga yaitu sepeda. Sepeda menurut intensitas termasuk sekunder, menurut sifatnya termasuk jasmani, menurut waktunya yaitu sekarang, dan menurut subjek pemilikan yaitu individual. Kebutuhan yang keempat yaitu mobil. Mobil menurut intensitas termasuk tersier, menurut sifat termasuk jasmani, menurut waktunya yaitu sekarang, dan menurut subjek pemilikan yaitu individual. Kebutuhan yang kelima yaitu rumah. Rumah menurut intensitas termasuk primer, menurut sifat termasuk jasmani, menurut waktu yaitu sekarang, dan menurut subjek pemilikan yaitu individual. Kebutuhan yang keenam yaitu sarung. Sarung menurut intensitas termasuk sekunder, menurut sifatnya yaitu rohani, menurut waktunya sekarang, dan menurut subjek pemilikan yaitu individual. Kebutuhan yang ketujuh yaitu beras. Beras menurut intensitasnya yaitu termasuk primer, menurut sifatnya yaitu jasmani, menurut waktunya yaitu sekarang, dan menurut subjek pemilikan yaitu individual. Kebutuhan yang kedelapan yaitu televisi. Televisi menurut intensitasnya termasuk sekunder, menurut sifatnya termasuk rohani, menurut waktunya termasuk sekarang, dan menurut subjek pemilikan yaitu kelompok. Untuk kebutuhan yang kesembilan yaitu pendidikan. Pendidikan menurut intensitasnya termasuk primer, menurut sifatnya termasuk rohani, menurut waktunya yaitu sekarang, dan menurut subjek pemilikan yaitu kelompok. Kebutuhan yang terakhir yaitu handphone. Handphone menurut intensitasnya termasuk sekunder, menurut sifatnya termasuk jasmani, menurut